Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Oke, semoga saudara-saudara sehat-sehat selalu dimanapun Anda berada. Oke, dari Sabang sampai Merauke, semoga sama-sama sehat semua. Oke, di sini kita akan bahas masalah yang kemarin yang lagi rame, karena channel ini saya akan membahas yang lagi rame-rame saja. Untuk saat ini lagi ramenya di sirkuit Mandalika akan mengadakan balapan internasional MotoGP. Oke, MotoGP tahun 2024 ini adalah yang ketiga kalinya untuk Indonesia penyelenggaraan internasional MotoGP. Oke, jadi di sini banyak sekali komentar-komentar netizen untuk balapan internasional ini. Banyak yang bilang rumputnya lah yang lagi tidak teratur, masih kuning, tidak terawat, atau mengomentari masalah hosting yang belum dibayar oleh penyelenggara sirkuit Mandalika. Nah, ini adalah yang akan kita bahas. Sebenarnya dari dulu juga kita berharap kepada pemerintahan Indonesia untuk membangun MotoGP ini sudah sangat luar biasa. Oke, membangun sirkuit yang kita bangga-banggakan, yang selama ini kita banding-bandingkan sama negara kita tetangga seperti Malaysia. Oke, sudah lama sekali menyelenggarakan balapan MotoGP. Bahkan Singapura sudah berapa kali menyelenggarakan Formula One, sudah sangat ketertinggalan. Oke, alhamdulillah sekarang sudah dengan pemerintahan yang sekarang sudah melihat ke depan, dan sekarang sudah bertahap kita bisa menyelenggarakan MotoGP. Jadi udah tahun ketiga ini, semoga kedepannya tetap berlanjut. Walaupun ada isu-isu yang beredar katanya tahun 2025 kemungkinan Indonesia tidak akan lanjut lagi. Itu hanyalah berita-berita. Oke, tapi belum tentu kedepannya. Semoga saja dengan pemerintahan yang baru kita kedepannya ini bisa seterusnya setiap tahun menyelenggarakan MotoGP. Oke, supaya kita bisa menikmati bersama-sama. Oke, kenapa? Karena rugi sekali kalau seandainya pemerintah tidak bisa melanjutkan atau meneruskan MotoGP Indonesia. Sangat rugi, karena Indonesia ini termasuk negara sangat banyak penggemar MotoGP. Oke, dari berapa negara saya lihat Indonesia ini paling banyak atau paling rame penggemar MotoGP-nya, bisa dikatakan seperti itu. Bahkan Malaysia saja bisa dikatakan kalah sama penggemar MotoGP di Indonesia. Oke, masa dengan 200 hampir 300 juta warga Indonesia ini kita tidak bisa menyelenggarakan MotoGP seperti itu. Oke, jadi semoga saja kedepannya dengan adanya berita-berita seperti ini bisa menjadi inspirasi atau bisa menjadi tolak ukur bagi pemerintahan untuk kedepannya, untuk selalu menyelenggarakan MotoGP di Indonesia, khususnya di Mandalika. Oke, seperti itu. Itu adalah harapan para masyarakat dan stakeholder yang berlaku semuanya. Semoga saja bisa mendengar apa yang disampaikan para netizen, para masyarakat Indonesia khususnya. Oke, jadi kita berharap semuanya kedepannya MotoGP Indonesia tetap diselenggarakan. Oke, karena kontraknya sangat lama, bisa sampai 10 tahun. Kalau seandainya kita tercecer seperti tidak bisa menyelenggarakan seperti Kazakhstan, India, itu mereka sudah dihapus dari kalender MotoGP untuk tahun ini. Jadi jangan sampai kita ke depannya seperti itu. Masih bersyukur Dorna masih bisa, masih bisa memberikan kesempatan kepada kita Indonesia ini, dikarenakan tidak tahu, mungkin karena efek penggemar MotoGP Indonesia ini sangat luar biasa. Oke, jadi seperti itu. Oke, semoga saja kedepannya kita ini masyarakat Indonesia bisa sama-sama dewasa. Oke, sama-sama dewasa, sama-sama bisa mengkritik dengan berwibawa, mengkritik secara dewasa apapun kekurangan. Karena kita baru dikatakan tahun 2020 membangun sirkuit, alhamdulillah baru 3 tahun ini kita bisa menyelenggarakan MotoGP yang ketiga kalinya. Oke, jadi sangat bersyukur apa yang sudah dicapai, walaupun masih kurang. Itu adalah tahap proses kedepannya. Semoga kedepannya bisa lebih baik dari tahun ke tahun. Oke, kita lihat bersama-sama dari tahun pertama penyelenggaraan, tahun kedua, tahun ketiga,
kita bisa lebih baik. Oke, seperti itu. Semoga saja kedepannya seperti itu, dan semakin hijau Mandalika, semakin bagus dilihat oleh dunia. Oke, karena penyelenggaraan MotoGP ini masa seluruh mata dunia tertuju kepada sirkuit itu. Oke, jadi kalau seandainya kita tidak berbenah, kita akan malu sendiri tentunya. Oke, malu dengan tetangga kita, Malaysia ataupun Singapura ataupun Thailand, yang sudah berhasil menyelenggarakan MotoGP. Karena Asia Tenggara ini khususnya sangat-sangat besar pasar MotoGP. Kalau seandainya Indonesia tidak kebagian dalam proyek ini, kita sangat rugi, karena kita adalah penduduk terbesar di Asia Tenggara. Oke, negara kita kaya, bukan negara miskin. Jadi untuk apa kita tidak menyelenggarakan MotoGP di negara kita? Oke, bahkan kalau bisa ke depannya kita bisa bikin sirkuit lagi. Oke, seperti Spanyol itu ada berapa sirkuit? Kalau seandainya sirkuit sudah banyak di Indonesia, saya yakin bukan tidak kemudian ada pembalap-pembalap dari khususnya Indonesia ini bisa bertanding di Moto3, Moto2 dan MotoGP. Oke, jadi kalau seandainya ingin maju, tentu fasilitas dari infrastruktur, dari fasilitas MotoGP kita sendiri itu harus maju dan bersaing sama negara-negara maju juga. Oke, seperti itu. Semoga saja apa yang kita inginkan, harapkan ini bisa menjadi perhatian dari pemerintahan ke depannya. Oke, semoga saja didengar apa yang kita keluh kesahkan, apa yang kita bikin konten, apa yang bikin kita komentar rame di sosial media itu bisa didengarkan oleh para pemerintah di atas. Karena kita hanya bisa komentar, yang menyelenggarakan atau yang menindaklanjuti adalah tetap saja dari pemerintah pusat dan daerah setempat. Oke, jadi kita harapkan ke depannya Indonesia makin maju, makin berkembang, dan makin dilihat oleh dunia luar seperti itu. Oke, jadi ini saja saya akan bahas setiap hari yang lagi viral, lagi rame. Yang suka video ini silahkan subscribe dan silahkan like. Semoga saja bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, sharing-sharing, baca jurnal, jangan lupa, jangan malas baca buku, baca jurnal pengetahuan. Oke, saya sambil kerja juga. Semoga saja berkah hari ini semuanya, baik saya pribadi maupun teman-teman semua. Ini saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.